إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayol ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'awwiq Al-Ashir, penghalang dan rintangan yang ke-10 dari jalan menuntut ilmu. At-taswif. At-taswif diambil dari kata-kata saufa. Dan antum tahu bahwasanya lafaz saufa artinya adalah akan datang. Maknanya dalam bahasa kita at-taswif, menunda-nunda perbuatan dan pekerjaan pada waktu yang akan datang. At-taswifu kama yaqulu ba'du salaf, sikap menunda-nunda pekerjaan pada waktu yang akan datang, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf, min junudi iblis, di antara pasukan-pasukannya iblis. Wat taswif wal amani, sikap menunda-nunda dan hanya berangan-angan. Wasafaha Ibnul Qayyim, disifati oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala biqaulih, innal muna ra'su amwalil mafalis, bahwasanya angan-angan itu adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. Wat taswifu an ya'mal al-'abdu, at-taswif adalah seorang hamba, seorang manusia berangan-angan, an yaqdiya dzalikal amra, untuk menyelesaikan perkara itu, ba'da hinin min umrih, setelah dia sampai pada umur tertentu, nanti saja kalau sudah umur tertentu. Walam ya'rif dzalikal miskin, dan orang yang miskin ini tidak mengetahui, annal ajala qad yubaghituhu, bahwasanya ajalnya dia bisa jadi datang mendadak. Walidzalika ma ajmala ma qala syair, oleh karena itu alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh seorang penyair, wala turajji, yani amal al-yaumi ila ghadi, janganlah engkau menunda pekerjaan hari ini sampai besok. La'alla ghadan ya'ti wa anta faqidu, barangkali besok datang sedangkan engkau telah meninggal dunia. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq qal, qila li rajulin min Abdul Qais, dikatakan kepada seorang dari Bani Abdul Qais, ausina, beri kami wasiat, beri kami nasihat. Qal, maka dia mengatakan, ihdharu saufa, hindari jangan sampai engkau mengatakan saufa, saya akan berbuat ini nanti, saya akan berbuat itu nanti. Wa anil Hasan, dan dari Hasan ay al-Basri, iyyaka wat taswif, yani iyyaka wat taswif, hati-hati kamu jangan sampai menunda-nunda pekerjaan. Fa innaka biyaumika walasta bighadik, karena engkau adalah apa yang kau lakukan pada hari ini dan bukan apa yang akan engkau lakukan pada keesokan hari. Fa in yakun ghadan falak, yani fakun fi ghadin kama kunta fil yaum, apabila ternyata engkau besok masih hidup, yani fa in yakun ghadan laka, jika engkau masih punya kesempatan besok, maksudnya jika engkau besok masih hidup, fakun fi ghadin, maka jadilah engkau besok kama kunta fil yaum, sebagaimana engkau hari ini. Fa illam yakun laka ghadun,
Namun jika ternyata engkau tidak mempunyai keesokan hari, dalam artian engkau harus meninggal dunia di penghujung hari ini, lam tandam, engkau tidak menyesal, ala ma faratta fil yaum, atas apa yang kau sia-siakan umurmu pada hari ini. Wa qala Yusuf ibnu Asbat, dan berkata Imam Yusuf ibnu Asbat, kataba ilayya Muhammad ibnu Samurah as-Sa'ih, menulis nasihat kepadaku Muhammad ibn Samurah as-Sa'ih, bihadhihi risalah, dengan surat ini. Ai akhi, wahai saudaraku, iyyaka wa ta'mirut taswifi ala nafsik, hati-hati kamu jangan sampai menjadikan menunda-nunda pekerjaan itu menguasai dirimu. Wa imkanahu min qalbik, dan jangan sampai menjadikan sikap menunda-nunda itu mengendalikan hatimu. Fa innahu mahallul kalal, karena itu adalah tempat kehancuran, tempat kebangkrutan. Wa mau'ilut talaf, dan itu adalah akhir, yani itu adalah tempat dari kehancuran. Wa bihi tuqta, dengan sikap menunda-nunda itulah engkau akan diputus. Wa fihi tanqati'ul ajal, dan dengan sikap menunda-nunda itulah maka ajal pun akan terputus sampai di situ. Fa innaka in fa'alta dzalik, jika engkau melakukan hal tersebut, adlatka min azmika wa hawaka alaihi fi'la, maka akan bisa menjadikan kehendakmu dan hawa nafsumu atau keinginanmu tidak akan tercapai. Wastarja'a min badanika minas sa'ama, dan keduanya akan kembali dari badanmu berupa kebosanan. Ma qad walla anka, apa yang telah berpaling darimu. Fa inda muraja'atihi iyak, dan apabila telah kembali kepadamu, la tantafi nafsaka min badanika binafi'ah, engkau tidak bisa, atau la tantafi nafsuka min badanika binafi'ah, jadi jiwamu tidak bisa mengambil manfaat darinya. Wabadir ya akhi, segeralah wahai saudaraku, fa innaka mubadarun bika, karena engkau akan disegerakan, pada kematian. Wa asri' fa innaka masru'un bika, cepatlah karena engkau pun akan dipercepat. Wa judda fa innal amra jidd, dan bersungguh-sungguhlah karena perkara ini butuh kesungguhan. Wa tayaqqadh min raqadatika, bangun dari tidurmu. Wantabih min ghaflatik, yani bangkit dari kelalaianmu. Wa tadhakkar ma aslafta, ingat apa yang telah berlalu. Wa qassarta wa farratta, apa yang engkau kurang dalam mengamalkan dan kau sembrono dalam menjalankan. Wa janaita, dan kau melakukan kesalahan. Wa amilta, dan apa yang kau lakukan. Fa innahu musbatun muhsa, karena semua yang kau lakukan itu dihitung. Fa ka'annaka bil amri qad baghataka, dan seakan-akan engkau dengan urusan itu atau dengan urusan itu telah benar-benar datang secara tiba-tiba kepadamu. Faghtabatta bima qaddamta, dan engkau akan menyesali apa yang telah engkau lakukan. Au nadimta ala ma faratta, dan engkau menyesal atas apa yang kau lalaikan. Fadhihi wasiyatun 'azimatun nafi'ah, ini adalah sebuah wasiat yang sangat agung dan bermanfaat. Ayolah fiddin azani Allahu wa iyyakum. Salah satu di antara penyakit semua orang, bukan hanya penuntut ilmu, sampai penuntut dunia, adalah apa yang disebutkan oleh penulis Syekh Sadhan at-taswif, sikap menunda-nunda. Apabila datang satu nasihat, kenapa engkau tidak belajar ya akhi? Nanti aja kalau sudah Ali, saya mau serius. Sekarang nggak serius nggak masalah. Dia. Apabila dikatakan kepadanya, yani kapan engkau mulai menghafalkan hadis? Nanti aja kalau sudah lulus baru saya mau menghafalkan hadis. Kapan kamu mulai melakukan pekerjaan ini? Nanti saja. Qul ya akhi barakallahu fik. Kata-kata nanti, yani sekarang antum ada pekerjaan. Manusia itu butuh sebuah pekerjaan.
Apabila tidak digunakan untuk melakukan satu kebaikan, maka engkau akan mencari kesibukan yang lainnya. Dan engkau tidak pernah bisa mengetahui besok apakah engkau masih bisa melakukan pekerjaan itu ataukah tidak. Apabila masih ini, maka sudah bertumpuk satu pekerjaan dengan pekerjaan berikutnya. Apabila belum, apabila tidak, maka engkau akan menyesal karena waktu yang telah berlalu tidak bisa untuk dikembalikan. Oleh karena itu, ini para ulama selalu mengatakan jangan sampai menunda ini apa yang bisa dilakukan hari ini pada keesokan hari. Karena besok hari sudah ada pekerjaan yang lainnya yang itu juga membutuhkan waktu. Yang seandainya pekerjaan yang sekarang numpuk itu dikerjakan dari kemarin, maka hal itu akan menjadikan sesuatu yang bagus. Oleh karena itu, pesan ini dari para ulama kepada para talabatul ilmi, jangan sampai menunda. Jangan sampai menunda waktu, jangan sampai menunda pekerjaan, jangan sampai menunda pelajaran. Apabila jadi memang waktunya jadi untuk murojaah, segera murojaah. Apabila memang waktunya jadi untuk persiapan belajar, segera persiapan belajar. Apabila waktunya memang untuk menghafalkan Al-Quran, segera untuk menghafalkan Al-Quran. Namun apabila ditunda 1, 2, 3 dan berikutnya, maka hal itu akan menumpuk dan semakin sulit bagi seorang manusia untuk bisa melakukan apa yang dia lakukan. Ba'du talabatil ilmi, sebagian penuntut ilmu, sebagian santri, yusawwifu li nafsihi ajala, menunda-nunda dirinya, menunda-nunda waktu untuk dirinya. Wa yaqul, dan dia mengatakan sa'abda'u fi hifdzil matnil fulani, saya akan mulai untuk menghafalkan matan kitab fulani fi yaumi kadza, pada hari ini. Wa sa'abda'u fi qira'atil kitabil fulani, dan saya akan memulai membaca kitab fulan, kitab tertentu, ba'da kadza, setelah ini. Hadzal qaul fihi tafsir. Omongan semacam itu perlu diperinci tentang boleh dan tidaknya. Fa huwa in kana mashghulan fi waqtih, apabila memang dia itu tersibukkan pada waktunya, memang dia itu sibuk bit talabi wal qiraati wal bahth, dengan menuntut ilmu yang lainnya atau membaca atau sedang membahas satu hal, fa huwa ala khair, maka berarti dia di atas kebaikan. Wa min khairin ila khair, dan dari kebaikan menuju kepada kebaikan yang lain. Wa amma in kana qasduhu, namun apabila maksud dan tujuannya annahu sayabda'u fil yaumil fulani, bahwasanya dia baru akan memulai nanti pada hari tertentu, padahal sekarang dia nggak ada pekerjaan, fahadza la syakka, maka ini tidak ragu-ragu lagi, annahu min talbisi iblis, bahwasanya dia itu adalah perangkap iblis. Walidha, oleh karena itu, minal wajib ala kulli ahadin, kewajiban setiap seseorang, yuridul ilma, yang menginginkan ilmu, wa yuridu an yattasifa bi sifati ahli ilm, dan menginginkan untuk mempunyai sifatnya para ulama, alla yudhayyi'a lahdhatan min waqtih, untuk tidak menyia-nyiakan sekejap pun dari waktunya. Wa innal insana la ya'jab, dan sesungguhnya manusia sungguh akan merasa heran, idza qara'a an istighlali katsirin minas salaf li julli awqatihim, bagaimana kebanyakan para ulama salaf menggunakan waktu-waktu mereka. Naqul ya akhwan, manusia punya banyak cita-cita, manusia punya banyak pekerjaan, manusia punya banyak keinginan. Tidak mungkin semua pekerjaan, semua keinginan, semua harapan dilakukan dalam satu waktu. Karena itu menyelisihi tabiat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita yakni untuk melakukan sesuatu bertahap. Untuk melakukan sesuatu bertahap. Perhatikan tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Padahal Allah mampu menciptakannya dalam sekejap dengan mengatakan kun fayakun. Namun sebagai pelajaran untuk kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit, bumi dan seisinya, alam semesta ini dalam waktu 6 hari,
agar manusia tahu bahwasanya segala sesuatu butuh proses. Oleh karena itu ya akhwan fillah azani Allah wa iyyakum, antum dalam masalah menunda yang perlu ditunda, melakukan yang perlu dilakukan, butuh prioritas. Yang saya nasihatkan, saat antum masih berada di kelas, saat masih terikat dengan kurikulum ma'had, maka jangan terlalu banyak menyibukkan dengan sesuatu yang ada di luar kurikulum ma'had. Ini karena itu pada waktu-waktu yang lalu telah Anda sampaikan, waktu yang ada di ma'had ini gunakan secara utama ini untuk menguasai apa yang dijadikan muqarrar, karena ini memang itu adalah apa yang sudah dimusyawarahkan bersama oleh para asatidzah yang ada di sini. Adapun yang tercela adalah apabila orang itu nggak punya pekerjaan, nganggur sekarang, kepingin untuk hafal gitu ya, kitab apa Usulus Salasah, nanti aja lah, bulan mulai tanggal 1 saja saya mulai, sekarang masih tanggal 25, 5 hari lagi, sampai tanggal 1 saya malas, nanti aja kalau sudah tanggal 10 gitu ya, sudah tanggal 10 pasti sibuk, nanti aja kalau tanggal 15 gitu. Sampai kapan ya akhwan, sampai mati. Antum kalau begitu cara berpikir dalam hidup, mati ya akhwan, cara berpikir semacam itu. Tapi kalau orang itu memang mempunyai kesibukan yang memang sibuk, memang dalam kondisi sibuk, orang itu jadi harus mempunyai skala prioritas, apa yang harus dia dahulukan dan apa yang harus dia undur. Oleh karena itu saya mengatakan, orang yang mengatakan saya akan memulai membaca kitab fulan pada waktu tertentu, ini maka hal itu adalah sesuatu yang mungkin benar, mungkin tidak. Oleh karena itu nasihat ana bagi antum yang masih terikat dengan kelas, yang masih terikat ya kawan dengan kelas, ditelukum. Pertama, jangan banyak keluar dari muqarrar yang ada di kelas, sebagaimana sudah sering ana ulang-ulang. Tapi antum ya akhwan, bagi para antum yang sudah tidak terikat dengan kelas, bagi para akhwah asatidzah atau bagi akhwanana yang sudah lulus, yang sudah tidak terikat dengan kelas. Kalau sudah tidak terikat dengan kelas, maka sekarang kondisi kita sangat tergantung kepada apa yang kita inginkan. Karena kalau sudah masih terikat dengan kelas, itu kalau nggak bisa, di kelas dimarahi sama ustadznya. Imtihan jeblok dan nggak naik kelas, takut gitu ya. Tapi kalau sudah lulus, mau tidur terus, mau baca kitab, mau nggak baca kitab, mau nambah ilmu, mau nggak nambah ilmu, siapa yang menuntut? Dia sudah jadi ustadz sekarang. Tapi kalau begitu cara orang berpikir ya akhwan, begitu lulus sudah selesai urusan, maka sampai disitulah dan ma'assalamah. Karena sering saya katakan, jadi sering saya katakan kepada akhwah di penghujung, di ujung-ujung menjelang lulus. Ini, kalau antum sudah lulus, maka mulailah melakukan satu proyek besar. Proyek apa itu? Proyek tahqiq ilmi. Apa itu proyek tahqiq ilmi? Proyek tahqiq ilmi yang anak inginkan adalah ilmu-ilmu yang dipelajari di ma'had itu masih banyak butuh tambahan. Maka mulailah mungkin ini untuk kepingin untuk menguasai satu disiplin ilmu yang lain. Saya misalkan kepingin untuk menguasai ilmu fikih, misalkan gitu ya. Mulailah setelah lulus, setelah tidak terikat dengan kurikulum, untuk kembali memurajaah pelajaran-pelajaran yang sudah dilewat. Kitab gitu, ambil kitab matan, kemudian selesai kitab kedua, selesai kitab ketiga, selesai kitab lanjutnya, selesai. Terutama ilmu-ilmu yang tidak tersentuh atau yang sedikit tersentuh di ma'had. Dengan begitu nanti berlalulah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, akan banyak kitab yang kita selesaikan dan ada banyak ilmu yang kita dapatkan. Adapun saufa, nanti aja, nanti saja, maka itu adalah junud iblis sebagaimana kata Syekh. Kita lihat gambaran bagaimana para ulama menggunakan waktu-waktu mereka. Wallahi ya akhwan, gambaran itu hanyalah gambaran. Sangat sulit mungkin bagi kita untuk mengamalkannya. Namun minimalnya kita berusaha mendekat ke arah apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan oleh para ulama. Saya mengatakan amthilatun min hirsis salafi ala istihlalil waqt. Beberapa gambaran contoh bagaimana kesungguhan para ulama salaf dalam menggunakan waktu mereka.
Wa asuqu laka akhil qari. Saya paparkan kepadamu wahai saudaraku pembaca kitab ini, amthilatan min hirsis salaf, beberapa contoh dari kesungguhan para ulama salaf, hatta tara madat tafrid fi katsirin minal awqat allati adhanah, sehingga engkau mengetahui betapa banyak waktu-waktu yang kita buang, waktu-waktu yang kita lalaikan. Ala hadhil amthilah, pada contoh-contoh ini, ba'da fadlillah, setelah keutamaan Allah, antakuna sababan, semoga menjadi sebab, fi syahdi himmati wa himmatika ila talab, untuk mengencangkan, menguatkan keinginanmu, keinginanku dan keinginanmu untuk menuntut ilmu. Wa ila syu'ur, dan agar kita merasa bi annana qad farratna fi qararit katsirah minal awqatil fadilah, bahwasanya kita telah menyia-nyiakan banyak waktu dari waktu-waktu yang mulia. Wa hadhil athar, dan kisah-kisah atau athar-athar ini, tadullu dalalatan wadhihatan, menunjukkan dengan sangat kuat sekali, ala anna salafas salih, bahwasanya para ulama salaf, kanu yashihuna bi kulli lahzatin min umrihim, mereka sangat bakhil, sangat kuat memegang setiap waktu dari umur mereka. Wa annal waqta kama qala al-wazir Yahya ibnu Hubairah, dan waktu sebagaimana yang dikatakan oleh al-wazir ibnu Hubairah, wal waqtu anfasu ma anaitu bihifdhihi, waktu adalah sesuatu yang paling mahal yang harus saya jaga. Wa arahu ashala ma alaika yadhi'u, namun saya lihat engkau mudah sekali untuk menyia-nyiakannya. Para ulama ya akhwan, sebagaimana sudah sering saya ulang-ulang, mereka menjadi ulama bukan bim salabim. Orang-orang sukses dan orang-orang besar, mereka menjadi orang besar bukan karena kun fayakun. Mereka adalah dengan perjuangan yang kuat dan dengan nilai juang yang tinggi. Mereka melakukan semua kesempatan dan semua waktu untuk bisa ini mencapai apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka dapatkan. Lihat gambaran-gambaran yang sudah pernah beberapa kali kita sampaikan. Bagaimana dulu para orang-orang berusaha untuk menuntut ilmu sampai pun harus nunggu Abdullah bin Mas'ud keluar rumah menjelang salat subuh. Dan lihat gambaran yang disebutkan oleh Syekh di sini. Wa minal amthilah, dan di antara contoh, ma dzakarahu as-Sam'ani, apa disebutkan oleh Imam As-Sam'ani fi kitabih Adabul Imla wal Istimla, dalam kitab beliau Adabul Imla wal Istimla, an ba'dil muhaddisin, tentang atau dari sebagian para ulama hadis. Wa hadzal mithal, dan contoh ini, yadullu ala annahu la yasrifu syai'an min waqtih, menunjukkan bahwasanya para ulama tidaklah membuang sedikit pun dari waktunya, illa fit talabi, kecuali dalam menuntut ilmu, awidh dzikri, atau berzikir, min istighfarin aw tasbihin aw tahlil, baik istighfar atau tasbih atau tahlil. Faqadiman, dahulu, kanat halaqatul ilmi yahdhuruha al-jam'ul ghafir minan nas, halaqah-halaqah ilmu dihadiri oleh manusia yang sangat banyak. Faqad warada anna majlis Muhammad ibn Ismail, telah diriwayatkan bahwasanya majelisnya Imam Muhammad ibn Ismail, kana yahdhuruhu ishruna alfa, dihadiri oleh sekitar 20.000. Asyahid min hadzal athar, yang menjadi hal yang perlu direnungkan dalam athar ini, anna Sam'ani dzakara, bahwasanya Imam Sam'ani menyebutkan, annal muhadditsa kana idza qala, bahwasanya muhaddis apabila mengatakan haddatsana Waqi', telah menceritakan kepada kami al-Imam Waqi', thumma bada al-mustami'una yanquluna hadhil kalimah, kemudian mulailah para pendengar mereka menukil kalimat ini, kanal muhadditsu fi hadhil lahzah, maka muhaddis, ahli hadis dalam waktu ini, la yudhayyi'u waqtahu, tidak menyia-nyiakan waktunya, bal yastaghfirullah, tapi dia istighfar kepada Allah, wa yusabbihullah, dan bertasbih kepada Allah, hatta tarji'a alaihi al-karrah marratan ukhra, sehingga
kembali urutan ke dia lagi. Antum mungkin nggak bisa gambarkan ya kawan, apa maksud dari urutan-urutan ini. Di zaman dahulu sebelum ada speaker, kita selalu anak mengatakan dalam dunia ilmu usul, kalau memahami satu lafaz, memahami satu pembicaraan, fahami dengan kondisi di zaman itu, bukan di zaman kita. Baik, zaman ini adalah zaman para ulama sebelum ada speaker, sebelum ada mikrofon kayak kita. Adapun di zaman kita ya akhwan, sampai pun pendengarnya 100.000 nggak butuh ada orang urut-urutan. Kenapa? Sekali ngomong terdengar sampai jarak puluhan kilometer, mungkin pakai kabel, gitu. Pakai pengeras suara. Di zaman dulu, tatkala orang berbicara tanpa pengeras suara, yani seorang syekh tatkala meriwayatkan hadis itu kan mengatakan haddatsana Waqi', qala haddatsana fulan, haddatsana fulan. Para penuntut ilmu butuh menulis, gitu. Dia cuma bisa memperdengarkan mungkin jarak berapa meter di depan dia, yang ujung sana, padahal yang ada di majelis dia 20.000. Ana pernah dalam tabligh akbar di hadapan ana, yang ana lihat sekitar 5.000. Itu sudah banyak, gitu ya. 5.000 itu sudah banyak, gitu. Sampai kisaran 10.000 itu, tapi itu di luar masjid. Yang di dalam masjid itu kapasitas masjid, saya tanyakan panitia, di dalam masjid sekitar 5.000. Itu sudah banyak, gitu ya. Ini 20.000 orang. Tatkala dia mengatakan haddatsana Waqi', yang mendengar itu orang-orang tertentu yang ada di hadapan dia, yang di ujung-ujung sana nggak bisa mendengar. Bagaimana caranya pada zaman itu? Caranya ucapan saya terdengar sampai mana? Sampai pintu sana ya, sampai pintu sana. Di pintu sana itu ada orang berdiri. Di pintu sana ada orang berdiri, di pintu sana ada orang berdiri. Gitu ya. Tatkala anak mengatakan haddatsana Waqi', orang yang di pintu sana mengatakan dengan suara keras, haddatsana Waqi'. Suara ini terdengar oleh yang di sebelah sananya lagi. Mengatakan, yang di sebelah sananya lagi mengatakan haddatsana Waqi'. Sampai ujung majelis. Mungkin butuh sekitar 5-6 penukil ucapan. Penukil ini ucapan. Setiap kali saya mengatakan haddatsana Waqi', yang di majelis ini nulis haddatsana Waqi', gitu ya. Setelah itu yang di sana ngomong haddatsana Waqi', yang di sana nulis haddatsana Waqi', gitu ya. Sampai di sana mungkin untuk menyampaikan lafaz haddatsana Waqi' ke ujung majelis butuh waktu 10 menit atau 5 menit. Sampai di ujung sana. Setelah itu yang paling ujung memberikan kode ke depannya. Udah, gitu ya. Sampai depan dikodekan sama syekh, sudah syekh. Sampai ujung sana sudah. Saya mengatakan kembali haddatsana qol. Maksudnya qala Waqi', haddatsana Abdullah. Diam. Gitu ya. Syekhnya diam. Nunggu 5 menit kemudian baru selesai ngomong haddatsana fulan, gitu ya. Taib. Itu susahnya cari ilmu zaman dulu, ya akhwan. Meskipun begitu, mereka jago-jago ilmu karena memang mereka sangat berusaha menuntut ilmu. Di zaman sekarang Allah memudahkan ilmu, tapi sayangnya manusianya mempermudah. Yang diinginkan oleh syekh, dengan kondisi menuntut ilmu semacam itu, waktu 5 menit untuk jarak antara beliau ngomong haddatsana Waqi' sampai ngomong haddatsana Abdullah, itu ngapain beliau? Bengong? Enggak bengong. Istighfar, astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar. Gitu ya. Zikir kepada Allah, menunggu waktu dia ngomong lagi. Jadi ngomong satu hadis mungkin butuh waktu 1/4 jam atau lebih untuk satu hadis karena gara-gara sanadnya. Itu bagaimana para ulama kita menggunakan detik-detik waktunya untuk istighfar, untuk tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman itu menyampaikan hadis langsungan nggak mungkin, kecuali kalau majelisnya sedikit. Nah, itu gambaran bagaimana majelis hadis yang ada pada zaman dahulu. Nah, fanglur, kata Syekh, lihatlah. Hadhihi thawani, detik-detik itu. Allati aba an yufarrita fiha. Yang mana Imam Muhammad ibn Ismail enggan untuk dia menyanyiakannya.
Thumma anzur kaifa tadhhabu alaina ayyamun wa sa'atun katsiratun la nash'uru biha. Kemudian lihat kondisi kita. Bagaimana berlalu hari-hari, berjam-jam tanpa kita merasa rugi dengan hilangnya waktu-waktu tersebut. Nah, oleh karena itu ya akhwan, sering saya katakan di majelis ini, kalau mereka jadi ulama, wajar mereka jadi ulama. Kalau kita jadi semacam ini, kadang-kadang saya katakan wajar kita jadi semacam ini, karena memang tingkat kesungguhan yang berbeda antara kita dengan mereka. Dan itu sudah kita katakan pada pertemuan yang kemarin. Wa dzakara Sam'ani anal Mu'tasim. Dan Al-Imam Sam'ani menyampaikan bahwasanya Mu'tasim Al-Khalifatul Abbasil masyhur, seorang khalifah Bani Abbasiyah yang masyhur, ra'a halaqatan min halaqatil ilm. Beliau melihat sebuah halaqah ilmu. Fahalahu kathratul jama'. Beliau sangat terpukau dengan banyaknya yang berkumpul di majelis itu. Fa amara bi an yuhsal adadu. Maka beliau memerintahkan jumlahnya dihitung. Falam yastati al-'ad an yuhsiyahum adada. Yang disuruh hitung enggak bisa menghitungnya. Fa amara bihizrihim. Lalu beliau memerintahkan untuk memperkirakan saja, karena kalau menghitung enggak mungkin, dikira-kira saja berapa mereka. Fahazaru al-majalisa 20,000 wa 100,000. Jadi beliau menyebutkan bahwasanya majelis ilmu itu mencapai 120.000 orang. Dengan kondisi ya kawan, 120.000 orang dengan kondisi zaman itu belum ada speaker. Kira-kira dari ngomong haddatsana Waqi kepada haddatsan Abdullah butuh berapa menit? Digambarkan ya kawan, 120.000 itu kira-kira sini sampai mana orang duduk? Ini kapasitas masjid ini ya kawan, itu paling banter ana memperkirakan ini paling sekitar 1000. 1000 lebih dikit gitu ya, seandainya jubel ini masuk gitu. Ya sekitar 1000. Pada waktu majelisnya Syekh Abdul Razak kemarin itu prediksi kami 2.500-an. 2.500-an itu masjid nggak muat. Lantai 1, lantai 2 di sana sampai di situ sampai nggak karu-karuan gitu ya kondisinya. Itu sekitar hanya 2000-an, 2.500-an gitu ya, sekitar 1000. Ini 120.000. Kira-kira sampai nggak tahu. Lah, dari mulai beliau ngomong haddatsana Waqi berpindah kepada haddatsana Abdullah itu mungkin butuh waktu 10 menit. Ini untuk ngomong semacam itu, dan beliau menggunakan waktu-waktu itu ini benar-benar untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu ba'dhum an Abdullah bin Imam Ahmad. Dan sebagian para ulama menyebutkan tentang kisahnya Abdullah ibn al-Imam Ahmad. Beliau mengatakan, wallah ma ra'aituhu, saya tidaklah pernah melihat Abdullah bin Imam Ahmad illa mubtasiman aw qari'an aw mutali'a, kecuali beliau senyum, dan senyum adalah sedekah, aw qari'an atau membaca, aw mutali'an atau mentalaah sebuah masalah. Fa yaqulu ghairuhu anil Khatib al-Baghdadi. Sebagian yang lain menyebutkan tentang kisahnya Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, ma ra'aitul khatiba illa wa fi yadihi kitabun yutali'uh. Saya tidak melihat Al-Khatib kecuali ada kitab di tangannya yang beliau baca. Fa haula'il qaum la tadhhabu awqatuhum. Para ulama ini tidaklah hilang waktu mereka. Wa amma nahnu, adapun kita, kata Syekh, ana, antum dan Syekh gitu ya. Falisanu halil katsirin, maka kebanyakan kondisi dari kebanyakan, kama qala syair, sebagaimana dikatakan oleh penyair, tamurru binal ayyamu tatra, berhari-hari telah lewat, wa innama nusaku ilal ajal, dan kita telah digiring menuju ajal kita, wal ainu tanzur, dan mata telah melihat, fala aida dzaka syababul ladzi madha, waktu muda yang telah lewat tidak mungkin bisa kembali, wala zala hadzal masyibul muqaddaru, dan senantiasa uban yang telah ada di kepala itu menyertai kita. Wal Hasanul Basri rahimahullahu yaqul, dan Al-Imamul Hasanul Basri mengatakan, ya bena Adam, wahai seorang anak manusia, innama anta ayyam, sesungguhnya engkau hanyalah beberapa hari hidup di dunia ini. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka, setiap kali hilang satu hari maka telah hilang sebagian
dari kamu. Wa yaqulu aidan, dan beliau juga mengatakan, ma min yaumin, tidaklah ada satu hari, yanshakku fajruhu, yani yang fajarnya telah merekah, illa wa yunadi, kecuali dia hari itu memanggil, ya bena Adam, wahai bena Adam, ana khalqun jadid, saya adalah makhluk yang baru, karena hari ini bukan hari yang kemarin, dan besok bukan hari ini. Saya, kata hari, adalah makhluk yang baru. Wa ala amalika syahid, dan akan menjadi saksi dari amal perbuatanmu. Fatazawwaj minni, maka berberkallah engkau pada hariku ini. Fa inni idza madaitu, apabila saya telah pergi, apabila saya telah lewat, maksudnya hari apabila telah lewat, la a'udu ila yaumil qiyamah, saya tidak akan kembali sampai nanti hari kiamat. Ikhwani wa akhwati, azanillahu wa iyyakum. Ini adalah gambaran para ulama salaf. Bagaimana dengan kita? Usahakan ya akhwan, minimalnya mirip, atau minimalnya miripnya mirip. Wallahi ya akhwan, kalau antum menjadi miripnya mirip para ulama, antum akan menjadi mirip-mirip ulama. Mirip-mirip ulama. Wallahi ya akhwan, wallahi. Naqul barakallahu fikum. Kita tidak terlalu muluk-muluk dengan apa yang digambarkan oleh para ulama. Tidak pernah di tangannya kecuali kitab. Itu kayaknya terlalu sulit untuk tipe-tipe kita yang masih suka guyonan dan main kelereng, sepak bola dan lain-lain gitu ya. Tapi minimalnya ada satu tekad dalam diri kita. Minimal yang Anda tuntut dari antum ya akhwan, buat jadwal harian, itu aja. Dan jadwal harian itu perkirakan antum bisa mengamalkannya. Pokoknya ba'da subuh sampai antum itu belum terkait dengan anak. Wallahi, sering anak mengatakan antum itu belum punya urusan dengan anak, kecuali yang sudah menikah ya. Jadi belum punya urusan dengan anak. Jadwal antum yang buat, antum yang menjalankan. Nggak ada kaitannya dengan orang. Ba'da subuh sampai jam sekian di masjid, jangan keluar dari masjid, misalkan untuk mutola'ah. Jadi ada waktu untuk murajaah, ada waktu untuk persiapan, ada waktu untuk refreshing, karena memang butuh refreshing. Kalau nggak butuh refreshing ya akan stres gitu ya. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk tidur, di jadwal. Tetapi jadwal itu insyaallah subhanahu wa ta'ala antum akan mendapatkan kesempatan dan kebaikan yang sangat banyak sekali. Adapun kalau semua waktunya itu adalah pergi begitu saja, lewat, yani mau imtihan sudah tinggal sepekan lagi, besok aja lah mulai belajar, besok ada temen yang ngajak ke tambak, besok aja lah lagi. Begitu terus, yakinlah sampai nanti waktu imtihan akan kebingungan menghadapi hari-hari yang perlu untuk dihadapi tersebut. Wallahu a'lam. Apa hukumnya salisil baul? Salisil baul kita bahas insyaallah dalam majelis fikih, bukan majelis sekarang. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini bisa kita baca ya akhwan sebagai renungan dari kita. Dan kisah-kisah yang dipaparkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, yani masih banyak, insyaallah subhanahu wa ta'ala akan diteruskan pada waktu-waktu yang akan datang insyaallah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.